Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan saya Husni Lahar, Kepala SMK Negeri 1 Limbah Kumati. Izin menyampaikan best practice saya dalam meningkatkan mutu atau kualitas SMK Negeri 1 Limbah Kumati, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, yang saya buat prakarsa perubahannya dengan judul Mendongkrak Mutu Sekolah Melalui Penerapan Manajemen Filosofi Memandikan Kuda. Nah, ini saya laksanakan itu karena melihat situasi-situasi yang kita lihat di sekolah, latar belakangnya itu saya ambil dengan alat namanya STAR. STAR itu situasi, tantangan, aksi, dan refleksi. Best practice ini kita melaksanakannya dengan alat bantuan STAR. STAR yang pertama situasi. Situasi awal di SMK Negeri 1 Limbah Kumati, kita temui bahwa sekolah ini termasuk sekolah kecil di Kabupaten Solok, dia kelompok pariwisata. Nah, kondisi awal yang belum kondusif, dilanjutkan dengan tantangan. Tantangan yang saya rumuskan waktu itu ada 8 tantangan. Tantangan yang pertama, bagaimana meningkatkan pemberdayaan GTK, komite sekolah dan masyarakat. Kemudian bagaimana meningkatkan iklim kerja yang kondusif. Jadi ini tantangan saya. Nah, setelah dirumus tantangan, saya dengan kawan-kawan di sekolah mulai beraksi. Nah, aksi ini kita mulai dengan merumuskan metode. Metode dengan manajemen memandikan kuda ini adalah dikatakan berpartisipatif. Tentu di sini perlu kepemimpinan yang berkarakter. Nah, pemimpinan yang berkarakter itu seperti di judul kita tadi, yaitu adalah filosofi memandikan kuda. Di sini kami merumuskan seorang pemimpin itu di samping harus mengetahui secara teori, mesti mau berbuat, berani mengambil keputusan, dan memberi keteladanan. Seorang pemimpin harus berorientasi pada solusi, meski kadang pahit dan tidak populis. Filosofi manajemen memandikan kuda. Nah, ini kalau kuda itu tidak akan mau mandi bila tuannya tidak masuk air. Nah, jadi sini saya mengambil, kalau di sekolah atau di tempat kita ini, apapun yang kita sampaikan ke kepala sekolah yang terlebih dahulu. Ingangso Suntolodo. Nah, kemudian juga kita melaksanakan reward and punishment. Tapi hukuman itu jarang kita laksanakan. Yang kita laksanakannya itu hanya bersifat konsekuensi dari sebuah pelanggaran. Nah, kemudian apa langkah-langkahnya? Langkah yang pertama yaitu menumbuhkan motivasi berprestasi kepada warga sekolah dengan menjadi sebagai contoh teladan. Nah, yang kedua, memberdayakan seluruh warga sekolah dengan langkah-langkah merangkul semua guru, merumuskan bersama tupoksi. Kemudian menjalankan bersama-sama, mengevaluasi bersama. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, memberdayakan komite sekolah, alumni, dan masyarakat untuk berperan aktif dalam meningkatkan mutu sekolah. Aksi selanjutnya, kita juga menggunakan instrumen. Yang pertama, acuan kita adalah SOP. Di sekolah kita buat semacam standar operasional prosedur. Nah, itu kita buat dan kita patuh dengan SOP yang telah kita rumuskan bersama. Kemudian acuan kita adalah kurikulum. Di kurikulum itu kita muat bagaimana proses pembelajarannya, bagaimana untuk ujiannya, bagaimana untuk standar lulus dan naik kelasnya. Sudah kita rumuskan semuanya. Kemudian juga ada RKS, rencana kegiatan sekolah. Seluruhnya harus masuk ke sana. Itu merupakan acuan-acuan kita dalam melaksanakan perubahan ini. Kemudian setelah kita laksanakan itu, ternyata hasilnya sudah bisa kita lihat. Yang pertama, tingkat kehadiran dan kedisiplinan GTK. Di data kita di sekolah, sejak dari tahun 2021 sampai tahun 2023, itu naik 13,75% dari tahun-tahun sebelumnya. Kemudian jumlah input peserta didik baru meningkat. Nah, di tahun 2022-2023 itu pendaftar 408, sedangkan yang diterima 282.
Artinya, animo masyarakat untuk menyerahkan anaknya ke sekolah ini sudah meningkat dengan tajam. Kemudian kompetensi guru dalam berencana, melaksanakan, dan melakukan penilaian juga sudah terjadi peningkatan. Di tahun 2022 dan 2023, untuk guru kita yang sudah disupervisi, itu sebanyak 60% sudah bernilai 70. Untuk yang amat baik sudah ada sebanyak 20%. Sedangkan yang untuk cukup sedikit sekali, yaitu sekitar 10%. Nah, yang kurang nilainya tidak ada lagi. Nah, artinya apa? Proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian sudah meningkat dengan tajam. Link and Connect dengan industri, yaitu untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas dengan Dudi, kita telah berhasil melaksanakan kerjasama dengan industri sebanyak 79 industri. Nah, kegiatan yang kita laksanakan, yang pertama penyelesaian kurikulum, yang kedua guru tamu, yang ketiga magang guru, dan juga kerjasama dengan TEPA, PKL yang terprogram dengan industri, penerimaan tamatan untuk bekerja, dan pemadanan. Juga terakhir kami juga melaksanakan update teknologi dengan industri. Kita lihat dari outcome, bekerja, melanjutkan, dan wirausaha juga meningkat secara signifikan bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, kemudian juga prestasi sekolah, juara 1 LKS Provinsi juga, juara di O2SN, dan juga untuk di sekolah juga dinyatakan sebagai nilai PKKS tertinggi, dan juga sekolah ini sudah menjadi sekolah rujukan. Kemudian juga hari ini sekolah BEL-UD, sekolah pusat keunggulan skema pemadanan, dan lain-lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Nah, kemudian budaya sekolah. Budaya sekolah juga kita sudah adopsi dari industri. Budaya kita adalah budaya industri, ada namanya hospitality atau keramah tamahan, juga sekolah bersih, sehat, dan keikhlasan. Nah, kemudian di sarana dan prasarana. Di sarana dan prasarana sejak tahun 2020 sampai 2023 ini kita selalu mengembangkan. Tahun 2020 kita dapat bantuan dari COE untuk RPS Hotel. Jadi RPS Hotel kita sudah standar industri, Boga juga dapat peralatan itu nanti standarnya industri, juga tata busana dan lain. Jadi sekarang peralatan kita sudah standarnya industri. Refleksi dari kegiatan best practice saya tadi dapat diambil pembelajaran. Yang pertama, sosok kepala sekolah sebagai contoh teladan itu sangat ampuh. Dan kemudian filosofi manajemen pendidikan kuda ini dapat meningkatkan kinerja guru. Kemudian profil suatu sekolah dapat terjadi jika sumber daya manusia atau warga sekolah itu mau untuk melakukan perubahan. Dilanjutkan dengan pemberdayaan seluruh elemen sekolah merupakan langkah yang jitu dalam melakukan perubahan untuk meningkatkan mutu sekolah. Nah, kemudian komunikasi juga kita jalin baik internal maupun eksternal. Dukungan-dukungan industri itu sangat penting. Nah, inilah yang bisa kita ambil pelajarannya dari refleksi hasil yang saya tayangkan tadi. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama kepada kepala sekolah yang ingin meningkatkan mutunya. Terlebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa, SMK hebat, vokasi kuat, menguatkan Indonesia.